Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya kita dalam keadaan sehat dan bahagia dan bersuka cita, bersyukur di dalam Tuhan pagi hari ini karena kita masih bisa bernapas, menikmati kehidupan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan juga akan menguatkan kita, namun kita berdoa lebih dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini dari kitab Amsal pasal 14 ayat 31. Demikian, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bahwa kita harus sadari hidup kita ini adalah atas kasih dan karunia daripada Tuhan. Kita boleh melakukan aktivitas kita bisa menjalani kehidupan kita dan menikmati semua. Itu semuanya adalah karena kasih dan karunia Tuhan yang telah memberi keselamatan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus merespon atas kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa, atas keselamatan yang telah Dia sediakan untuk kita dengan melakukan hal-hal yang baik yang diinginkan oleh Tuhan. Karena itu, melalui firman Tuhan pada saat ini, tidaklah sangat diharapkan sebagai orang percaya kita menindas orang yang lemah, yang memperlakukan mereka dengan semena-mena. Bapak Ibu, masalah juga kemiskinan. Jika kita lihat di dalam ayat kita pada saat ini, bukan hanya karena masalah uang atau masalah kelaparan, tetapi juga banyak dari saudara-saudara kita yang tidak diperdulikan, tidak dicintai, bahkan kedatangan mereka juga ke dunia ini tidak diinginkan. Sama seperti contohnya orang-orang yang disabel, ya, mereka yang hidupnya tanda kutip kurang sempurna dari apa yang telah diciptakan oleh Tuhan. Inilah yang harus kita perhatikan. Inilah yang harus kita lakukan, di mana kita sebagai orang percaya yang merespon daripada kasih dan karunia daripada Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebenarnya ketika kita memperoleh banyak sekali berkat, apapun yang kita kerjakan, contohnya kita sebagai petani, maka hasil panen kita semuanya pada berlimpah ruah. Begitu juga ketika kita sebagai peternak apapun itu, contohnya kita peternak kerbau, ketika ternak kita itu berhasil dan gemuk semuanya, makanya di situ sebenarnya ada berkat dari orang lain juga yang Tuhan titipkan kepada kita. Demikian juga jika kita mempunyai usaha-usaha atau bisnis-bisnis yang lain, ketika semakin lebar dan luas ladang bisnis kita, maka sebenarnya Tuhan titipkan juga berkat untuk orang-orang
yang membutuhkan belas kasihan, orang-orang yang miskin yang membutuhkan pertolongan itu. Inilah yang ingin kita lihat dalam perikop ini. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu, kita dipanggil pada saat ini untuk menaruh belas kasihan kepada orang yang miskin. Bapak Ibu, percaya atau tidak percaya, sebenarnya firman Tuhan sudah menyatakan bahwa ketika kita memberikan hati kita dengan tulus, tanpa sungut-sungut, tanpa ada suatu target, tanpa ada juga suatu keinginan yang tersembunyi, tetapi kita memberi dengan tulus, maka disitulah Tuhan akan memberkati kita. Berlimpah ruah akan Tuhan berikan, bahkan Dia akan menyertai setiap pekerjaan dan segala usaha kita. Seperti yang tertulis dalam Ulangan pasal 15 ayat 10. Disinilah yang harus kita respon, kasih dan karunia daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari semakin hari kita sadari perbuatan-perbuatan kita kepada orang-orang sekitar, sekeliling kita yang sangat membutuhkan pertolongan, pengharapan itu, ya. Jauhilah sikap kecongkakan, ya, ketika kita juga memiliki harta yang banyak. Kita jauhi juga yang konsumerisme, berlimpah-limpah dengan kesenangan kita sendiri, namun kita tidak peduli kepada kehidupan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus sudah memerintahkan juga kepada kita bahwa pada akhirnya nanti Dia akan memisahkan domba-domba itu. Domba yang di sebelah kiri dan ada domba di sebelah kanan. Di mana domba di sebelah kiri, inilah orang-orang yang sombong, tinggi hati, yang tidak peduli kepada kehidupan sekitar, tidak mau menolong sesamanya. Mereka akan diusir dan dibuang ke dalam api yang kekal. Namun domba-domba yang di sisi kanan, mereka akan memperoleh warisan, harta yang paling berharga, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Disinilah kita melihat bahwa Tuhan itu sangat berpihak kepada orang-orang yang miskin dan paling hina. Itu sebabnya Yesus mengatakan, apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang hina ini, engkau sama juga melakukannya untuk aku. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang miskin, orang yang membutuh pertolongan. Dan jangan kita congkak atau tinggi hati kepada orang-orang yang lemah. Dan kita lakukan itu semua karena keselamatan sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini firman-Mu telah kami dengarkan.
Engkau selalu memberikan roh kerendahan hati. Karena kami hidup Tuhan karena belas kasihan-Mu, karena anugerah-Mu yang masih menyertai kami. Kami juga Tuhan Kau berikan sempurna dibandingkan dengan teman-teman kami juga yang tidak memperoleh yang mereka inginkan, sama seperti ciptaan-ciptaan yang sempurna. Kiranya Tuhan, kami selalu sadar penuh atas pemberian-Mu yang luar biasa kepada kami. Tuhan Allah Bapa kami, begitu juga ya Tuhan, berikan ke dalam hati kami untuk hati yang mau memberi, hati yang rela dengan tulus untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena keselamatan sudah Kau sediakan. Engkau telah membuat rumah kami Tuhan di surga. Dan Engkau menyediakan bagi setiap orang-orang yang percaya, yang melakukan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, buatlah hati yang mau memberi kepada sesama, supaya kami mau mengumpulkan harta di surga, mencari harta di surga. Tuhan, setiap berkat yang Kau titipkan juga kepada kami dan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kiranya Tuhan, kami dapat menjadi alat-Mu, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami rindu, kami mendapatkan warisan hidup yang kekal, yang tidak terbatas itu. Karena itu Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.